kelas bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris. Oke? Bye. Don't forget ya. Don't forget. Mata pelajaran PPKN setiap hari Senin jam 2 sampai jam 3 sore. Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Indonesia sebelah mana ya Pak Bagus ya? Sebelah sini pula. Nih. Oh iya, ini Indonesia. Kalau negara-negara ASEAN? Kayaknya dekat Indonesia deh, Bu. Oh, sebelah sini ya. Asia Tenggara. Anak-anak, kita mau mengingatkan. Jangan lupa ya lihat pelajaran IPS di hari Selasa pukul 1 sampai 2. Oke? Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa ya. Subscribe. Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI Pulau Gadung. Tapping nih Bu Betty, tolong dong. Iya, kenapa? Mau tapping yang rapi Ya Allah, lah. emang belum rapi. Nih brosnya biar kelihatan cantik. Iya. Kacamatanya miring. Nih dikit lagi. Halo anak-anak YPI, karena kondisi COVID, maka Kita belajar melalui online PJJ SMP YPI. Setiap hari Jumat jam 1:30 sampai jam 2:30 hanya di YouTube channel SMP YPI Pulau Gadung. Ayo, udah belum? Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini kalian dalam keadaan baik ya. Bertemu kembali bersama Bapak Ridwan di PJJ YPI belajar online, nggak masalah. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini materi yang akan kita pelajari tentang aktivitas permainan bola kecil melalui permainan bulu tangkis. Oke, siapkan buku dan alat tulis masing-masing ya. Oke, sudah siap semua? Langsung kita mulai ya. Yang pertama, pengertian dan asal-usul permainan bulu tangkis. Bulu tangkis adalah cabang olahraga yang termasuk ke dalam kelompok olahraga permainan. Permainan bulu tangkis dapat dimainkan di dalam maupun di luar lapangan. Di atas lapangan yang dibatasi dengan garis-garis dalam ukuran panjang dan lebar tertentu. Lapangan bulu tangkis dibagi menjadi dua, sama besar dan dipisahkan oleh satu net. Alat yang dipergunakan adalah sebuah raket sebagai alat pemukul serta shuttlecock atau kok yang biasa disebut juga kok
sebagai bola yang dipukul. Adapun sejarah bulu tangkis. Permainan bulu tangkis berasal dari permainan yang bernama Poona dan berasal dari India oleh beberapa perwira tentang tentara kerajaan Inggris yang menjajah India pada waktu itu. Permainan ini dibawa ke Inggris dan dikembangkan di sana pada tahun 1873. Permainan ini dimainkan di Taman Istana milik Duke de Beaufort di Badminton, Gloucestershire, sehingga permainan ini kembali diberi nama badminton. Badminton atau bulu tangkis kemudian berkembang di banyak negara termasuk di Indonesia yang dibawa oleh bangsa Belanda. Pada perkembangannya sangat pesat, maka didirikannya organisasi bulu tangkis yang bernama internasional untuk mengatur kegiatan bulu tangkis ialah International Badminton Federation atau IBF pada tanggal 5 Juli 1934 yang beranggotakan persatuan-persatuan bulu tangkis dari beberapa negara. Di Indonesia dibentuk organisasi induknya, yaitu pada tingkat nasional, yaitu PBSI atau bisa disebut Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia yang terbentuk pada tanggal 5 Mei 1951. Kemudian pada tahun 1953 Indonesia menjadi anggota IBF dan dengan demikian berhak untuk mengikuti pertandingan-pertandingan internasional. Jadi pada tahun 1953 Indonesia menjadi anggota IBF, ya kan? Dan dengan demikian berhak untuk mengikuti pertandingan internasional. Adapun perlengkapan dan lapangan bulu tangkis, diantaranya adalah yang pertama raket untuk memukul. Raket merupakan alat pemukul yang sangat ringan dan kuat, beratnya kurang lebih dari 150 gram. Dan jenis-jenis raket dipergunakan dalam bermain bulu tangkis antara lain adalah raket yang berat di bagian atas atau kepala. Yang kedua, raket yang berat di bagian pegangan atau handle. Yang ketiga, raket yang seimbang, cocok untuk permainan atau all-round. Yang keempat, bahan raket yang terbuat dari kayu seluruhnya, terbuat dari kayu dan aluminium, terbuat dari aluminium dan seluruhnya. Yang D terbuat dari fiberglass, yang E terbuat dari arang atau carbonex. Shuttlecock atau disebut cock terdiri dari bagian kepala dan bulu. Shuttlecock atau cock yang baik menggunakan gabus sebagai kepala dan dibungkus dengan kulit yang tipis dan kuat. Beratnya antara 73 sampai 85 grams atau 4,73 sampai 5,50 gram dan harus mempunyai 14 sampai 16 helai bulu yang ditancapkan ke dalam gabus yang bergaris 1:1/8 inch atau 25 sampai 28 mm. Bulunya harus berukuran 64 hingga 74 mm dari ujung atas sampai ke bagian yang rata pada gabus. Garis tengah atau diameter bagian atas cock 54 hingga 56 mm dan harus diikat
dengan benang secara kuat atau bahan lain yang kuat. Yang ketiga, lapangan. Bentuk lapangan dan ukurannya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Lantai lapangan dapat dibuat dari bahan berikut. Yang pertama, lantai tanah atau pasir. Umumnya lapangan berada di luar ruangan. Yang kedua, lantai kayu, water court. Yang ketiga, lantai dengan karpet sintetis atau porta court. Yang keempat, lantai semen atau tegel. Yang kelima, ketentuan cara pembuatan lapangannya. Nah, ini dia bentuk lapangan bulu tangkis. Panjangnya bisa kita lihat di gambar, panjang keseluruhan itu 13,40 meter. Lebarnya itu 6,10 meter. Ada ruangannya, garis ruangan 3,96 meter dan tinggi net 0,05, tingginya 0,75 dan panjangnya 61 meter. Adapun gerak spesifik bermain bulu tangkis. Yang pertama, dalam permainan bulu tangkis, unsur utama yang harus dimiliki dan dikuasai oleh seorang pemain bulu tangkis adalah gerak dasar dalam bermain bulu tangkis. Dalam permainan bulu tangkis, kemampuan servis mutlak dikuasai oleh pemain. Jika salah melakukan servis, berarti akan fatal. Sedangkan unggul dalam servis berarti membuka kemungkinan untuk mendapat poin atau angka. Jika tanpa penguasaan gerak dasar permainan bulu tangkis dengan baik, maka kamu tidak mungkin dapat bermain bulu tangkis dengan baik pula. Sekarang kita lihat berbagai gerak dasar permainan bulu tangkis dengan cermat. Kemudian bermainlah bersama teman-temanmu untuk mempraktikkan berbagai jenis keterampilan yang ada di dalam materi ini. Cara bermain yang baik, maka kamu bisa menjadi apapun yang kamu inginkan dengan catatan kamu serius dan sepenuh hati melakukannya. Permainan bulu tangkis akan berhasil dengan baik apabila kamu terampil melakukan teknik permainan bulu tangkis. Yang pertama, kita lihat aktivitas cara memegang raket atau grip. Pembelajaran pukulan servis merupakan pukulan dengan raket yang menerbangkan kok ke kotak servis lapangan lawan secara diagonal dan bertujuan sebagai pembuka permainan dan merupakan suatu pemukulan yang penting dalam permainan bulu tangkis. Adapun gambar permainan bulu tangkis dan macam-macam pukulan servis antara lain, yang pertama, pukulan servis pendek atau short service. Yang kedua, servis panjang, servis lob. Yang ketiga, pukulan servis drive. Yang keempat, pukulan servis cambuk. Nah, ini gerakan pukulan servis pada permainan bulu tangkis. Bisa kita lihat yang pertama tadi, pukulan servis pendek, short service. Nah, ini gerakan dasar. Bisa kita lihat pada gambar. Oke, lanjut. Kedua, gerak spesifik pukulan lob atau clear. Pukulan lob adalah suatu pukulan dalam permainan bulu tangkis yang dilakukan dengan tujuan untuk menerbangkan kop atau shuttlecock setinggi mungkin mengarah jauh ke belakang garis lapangan. Cara melakukan gerak dasar pukulan lob atau melambung dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu yang pertama overhead loop,
yaitu pukulan lob yang dilakukan dari atas kepala dengan cara menerbangkan kok atau shuttlecock melambung ke arah belakang lapangan lawan. Berarti overhead lob itu pukulan lob yang dilakukan dari atas kepala dengan cara menerbangkan kok melambung ke arah belakang lapangan kawan. Yang kedua, underhand lob, yaitu pukulan lob dari bawah yang dilakukan dengan memukul shuttlecock yang berada di bawah badan dan dilambungkan tinggi ke belakang lapangan lawan. Underhand lob, pukulan lob dari bawah yang dilakukan dengan memukul kok yang berada di bawah badan dan dilambungkan tinggi ke lapangan lawan. Gerak pemukulan lob permainan bulu tangkis. Oke, untuk siswa-siswa, setelah ini kita akan lanjutkan kembali ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di PJJ YPI. Belajar online nggak masalah. Don't forget to watch our English class in our YouTube SMP YPI Pulau Gadung at every Sunday at 1 until 2 p.m. Stay watch on in our YouTube, okay? Saksikan kelas bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris. Oke? Bye. Don't forget ya. Don't forget. Jangan lupa saksikan mata pelajaran PPKN setiap hari Senin jam 2 sampai jam 3 sore. Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Indonesia sebelah mana ya Pak Bagus ya? Sebelah sini pula. Nih. Oh iya, ini Indonesia. Kalau negara-negara ASEAN, Kayaknya dekat ke Indonesia deh, Bu. oh sebelah sini ya, Asia Tenggara. Anak-anak, kita mau mengingatkan. Jangan lupa ya lihat pelajaran IPS di hari Selasa pukul 1 sampai 2. Oke? Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa ya, subscribe. Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI Pulau Gadung. Tapping nih Bu Betty, tolong dong. Iya, kenapa? Mau tapping yang rapi Ya lah. Allah, emang belum rapi. Nih, brosnya biar kelihatan cantik. Iya. Kacamatanya miring. Nih dikit lagi. Halo anak-anak YPI. Karena kondisi COVID, maka kita belajar melalui online PJJ SMP YPI. Setiap hari Jumat jam 1:30 sampai jam 2:30 hanya di YouTube channel SMP YPI Pulau Gadung. Ayo, udah belum? Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.
Kembali lagi bersama Bapak Ridwan di PJJ YPI Belajar Online, nggak masalah. Kita lanjutkan kembali ya. Oke. Kita sekarang masuk ke bentuk-bentuk aktivitas pembelajaran gerak spesifik pukulan permainan bulu tangkis. Tujuan pembelajaran gerak spesifik ini, jenis pemukulan kok atau shuttlecock adalah untuk mengombinasikan gerakan-gerakan memukul shuttlecock yang telah dipelajari. Setelah peserta didik melakukan gerakan memukul shuttlecock, rasakan gerakan memukul shuttlecock yang mana yang mudah dan yang sulit dilakukan. Terus, mengapa teknik gerakan tersebut mudah dan sulit dilakukan? Dalam melakukan gerakan memukul kok, peserta didik diharapkan dapat menunjukkan nilai-nilai sikap seperti sportivitas, kerjasama, tanggung jawab, dan disiplin. Yang A, memukul forehand berpasangan atau kelompok dan berhadapan di tempat bergerak mundur, maju, menyamping dalam formasi berbanjar yang telah melakukan gerakan memukul berpindah tempat. Ya, inilah gambar memukul shuttlecock permainan bulu tangkis. Nah, di situ kalian coba cari teman yang seimbang, sama-sama memegang raket dan kok, antara maju, mundur, menyamping. Ini cara latihan memukul forehand berpasangan atau kelompok dan berhadapan. Inilah gambarnya memukul shuttlecock permainan bulu tangkis ya. Yang C, yang B, memukul bola menggunakan pukulan forehand overhit dilakukan berpasangan atau kelompok di tempat bergerak mundur, maju, menyamping dengan formasi berbanjar yang telah melakukan gerakan memukul berpindah tempat. Nah, posisinya hampir sama dengan posisi memukul shuttlecock permainan bulu tangkis. Nah, yang ini hampir sama. Yang nomor A boleh maju, mundur, menyamping, lambung, bisa kalian lakukan di rumah. Yang C, memukul bola menggunakan pukulan backhand dilakukan berpasangan kelompok, bergerak maju, mundur, dan menyamping dalam formasi berbanjar yang telah melakukan gerak memukul berpindah tempat. Nah, ini dia yang memukul bola menggunakan pukulan backhand. Ini gambarnya, bisa kita lihat. Langsung dipraktekkan boleh di rumah, cari teman yang seimbang. Yang D, memukul bola menggunakan forehand dan backhand overhit berpasangan atau berkelompok, bergerak ke kiri dan ke kanan, dan bergerak berpindah tempat. Nah, ini di lapangan tapi karena menggunakan net. Nah, bisa memukul shuttlecock permainan bulu tangkis. Ini gambar yang D, memukul bola menggunakan forehand dan backhand overhit berpasangan atau berkelompok. Ini gambarnya, bisa kita lihat. Yang E, pembelajaran bermain bulu tangkis dengan peraturan yang dimodifikasi menggunakan pukulan servis dan pukulan forehand, backhand, bermain 3 lawan 3, yang bolanya banyak mati dianggap kalah, dilakukan kurang lebih 8 hingga 10 menit. Nah, ini kalian bisa lihat gambar 3 lawan 3.
dengan peraturan yang telah dimodifikasi menggunakan pukulan servis dan pukulan forehand, backhand, atau bermain 3 lawan 3. Ya, oke. Sekali lagi Bapak ulang. Bab bulu tangkis. Adapun gerak spesifik aktivitas cara memegang raket. Nah, ini Bapak ulang lagi ya anak-anak. Pembelajaran pukulan servis merupakan pukulan dengan raket yang menerbangkan kok ke kotak servis lapangan lawan secara diagonal dan berfungsi atau bertujuan sebagai pembuka permainan dan merupakan suatu pukulan yang penting dalam permainan bulu tangkis. Nah, adapun gambar permainan bulu tangkis dan macam-macam pukulan servis antara lain. Yang pertama, pukulan servis jarak pendek atau short service. Yang kedua, servis panjang atau servis lob. Yang ketiga, pukulan servis drive. Yang keempat, pukulan servis cambuk atau servis flick. Nah, ini gambar pukulan servis pada permainan bulu tangkis. Yang kedua, gerak pukulan lob atau clear. Pembelajaran pukulan lob atau clear adalah suatu pukulan dalam permainan bulu tangkis yang dilakukan dengan tujuan menerbangkan kok setinggi mungkin mengarah jauh ke belakang garis lapangan. Cara melakukan gerakan dasar pukulan lob atau melambung dapat dilaksanakan dengan 2 cara, yaitu yang pertama overhead lob, yaitu pukulan lob yang dilakukan dari atas kepala dengan cara menerbangkan kok melambung ke arah belakang lawan. Yang kedua, underhand lob, yaitu pukulan lob dari bawah yang dilakukan dengan memukul shuttlecock yang berada di bawah badan dan dilambungkan ke tinggi lapangan lawan. Nah, gambar geraknya pemukulan lob permainan bulu tangkis seperti ini. Bisa kita lihat bentuk-bentuk aktivitas pukulan permainan bulu tangkis. Tujuan pembelajarannya bergerak spesifik jenis pukulan shuttlecock atau adalah untuk mengkombinasikan gerakan-gerakan memukul kok yang telah dipelajari. Setelah peserta didik melakukan gerakan memukul shuttlecock, rasakan gerakan memukul yang mana yang mudah dan yang mana yang sulit dilakukan. Dalam melakukan gerakan memukul shuttlecock, peserta didik diharapkan dapat menunjukkan nilai-nilai sikap seperti sportivitas, kerjasama, tanggung jawab, dan disiplin. Yang pertama, memukul atau forehand berpasangan atau kelompok dan berhadapan di tempat bergerak mundur, maju, menyamping dalam formasi berbanjar yang telah dilakukan gerakan memukul berpindah tempat. Ya, ini ada gambarnya. Gambar memukul shuttlecock permainan bulu tangkis. Nah, ini dia ada gambar, ada kalian cari kawan yang seimbang, kalian peragakan boleh di rumah, maju, mundur, terus menyamping. Memukul bola menggunakan pukulan forehand atau forehead dilakukan berpasangan atau kelompok. Di tempat bergerak mundur, maju, menyamping dengan formasi berbanjar yang telah dilakukan gerakan memukul berpindah tempat. Nah, ini dia memukul shuttlecock, hampir sama dengan yang tadi.
cuman dia harus bergerak, maju, mundur, menyamping. Yang C, memukul bola menggunakan pukulan. Backhand dilakukan berpasangan kelompok, bergerak maju, mundur, dan menyamping dalam formasi berbanjar. Yang telah melakukan gerak memukul berpindah tempat. Oke, ini dia gambarnya. Memukul bola menggunakan pukulan backhand. Nah, ini dia gambarnya. Jadi kalian cari teman yang seimbang, lalu kalian peragakan, boleh di rumah, di lapangan. Yang D, memukul bola menggunakan forehand dan backhand. Overhand berpasangan atau berkelompok, bergerak ke kiri dan ke kanan, dan bergerak berpindah-pindah tempat. Nah, ini gambar memukul shuttlecock menggunakan forehand. Nah, selanjutnya permainan bulu tangkis dengan peraturan yang telah dimodifikasi menggunakan pukulan servis dan pukulan forehand. Backhand bermain 3 lawan 3. Pihak yang bolanya banyak mati dianggap kalah. Bisa kalian lakukan kurang lebih 8 hingga 10 menit. Oke. Nah, ini dia gambarnya. Oke, untuk tugas kalian di rumah silakan ditulis ya. Oke. Yang pertama, jelaskan perbedaan pegangan forehand dan pegangan backhand dalam permainan bulu tangkis. Yang kedua, bagaimana sikap umum servis yang baik dalam permainan bulu tangkis. Yang ketiga, jelaskan bagaimana teknik dasar langkah kaki yang baik ketika bermain bulu tangkis. Yang keempat, jelaskan perbedaan pukulan lambung dan pukulan smash. Yang kelima, sebutkan macam-macam pukulan servis. Oke, untuk materi PTS, Pak Ridwan mengambil pelajaran olahraga dari bab 1 sampai dengan bab bulu tangkis. Terima kasih. Demikian materi pembelajaran untuk hari ini. Semoga anak-anak dapat mengerti apa yang sudah kita pelajari hari ini. Bapak harap anak-anak tetap menjaga kesehatan dan terus semangat dalam belajar agar kita dapat kembali belajar di sekolah dan bertemu teman-teman serta guru-guru YPI. Kita bertemu kembali minggu depan di PJJ YPI, belajar online nggak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1, kamera, roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.